Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam akun Rupakiana Smakbo dalam pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas materi mengenai sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Dan ini adalah pengantar pertama setelah pengantar materi etika dan etiket masyarakat industri. Ketenagakerjaan secara umum. Nah, klasifikasi tenaga kerja yang perlu kita ketahui di Indonesia itu ada 4. Yang pertama adalah perjanjian kerja waktu tertentu atau bisa dikenal dengan tenaga kontrak. Nah, tenaga kontrak ini adalah perjanjian kerja, jadi tenaga kerja yang didasarkan pada perjanjian yang memiliki rentan waktu tertentu, misalnya setahun, 2 tahun, atau berapa tahun. Nah, dalam undang-undang terbaru, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa durasi paling lama kontrak kerja adalah paling lama 5 tahun. Nah, di sini di dalam PKWT atau kita kenal dengan PKWT sebagai tenaga kontrak itu tidak memiliki masa percobaan. Nah, yang berikutnya, klasifikasi yang berikutnya ini perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, ini untuk pegawai tetap. Nah, klasifikasi tenaga kerja berdasarkan PKWTT itu dia itu memiliki masa uji coba ciri khasnya. Nah, masa uji coba ini atau probation ini adalah 3 bulan. Dan biasanya selama 3 bulan itu akan ditentukan apakah dia diterima atau tidak di perusahaan itu untuk bergabung menjadi pegawai tetap. Nah, waktu probation pun juga beragam, ada yang 3 bulan tapi paling lama itu 6 bulan. Kalau lebih dari 6 bulan itu harus sudah ditentukan apa diterima atau tidak. Tapi pada sebagian besar, kalau menurut undang-undang itu adalah 3 bulan. Nah, lalu yang berikutnya, klasifikasi tenaga kerja yang berikutnya ini adalah pekerja harian atau pekerja lepas. Nah, ini biasanya ciri khasnya adalah pegawai yang dia itu kerja untuk apa, per jam gitu atau kita kenal dengan istilah freelancer. Nah, dia biasanya diupah dengan, bentuk per jam. Nah, ini sebetulnya pekerja freelancer ini, dia itu masih termasuk ke dalam PKWT, cuma bedanya dia diupah dengan, per jamnya ini karena, pekerjaannya itu biasanya hanya tidak menentu gitu harinya itu dan volume pekerjaannya juga beda-beda dan ini, bergantung dari si ininya. Nah, cuma kalau misalnya pekerja harian ini dihitung upahnya itu dari mana, ya ini dari porsi 1/173 dikali upah sebulannya itu, upah sejamnya itu kayak gitu kalau aturannya. Jadi, upah 1 bulan itu diambilnya dari mana, ya ini dari UMR. Dari UMR, bisa Kota Jakarta 4 juta. Nah, 4 juta dikali 1/173 dan itu minimal, seseorang digaji jika dia sebagai freelancer. Nah, terus ada kondisi khusus juga nih freelancer ini atau pekerja harian ini. Kalau misalnya dia ternyata bekerja full selama 21 hari selama 3 bulan berturut-turut, maka secara menurut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT dan PHK atau ini adalah peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Nah, itu harus diangkat menjadi pegawai tetap karena ini bisa dibilang seperti masa uji coba. Nah, ini selama 21 hari berturut-turut dan biasanya pekerjaan harian ini itu, sesuai dengan jam kerjanya. Kalau di Indonesia itu rata-rata 40 jam per minggu. Nah, baik itu bergantung nanti 5 hari kerja atau 6 hari kerja. Nah, yang berikutnya adalah perusahaan alih daya. Nah, klasifikasi tenaga kerja di perusahaan alih daya ini sebetulnya, itu turunan lain dari kalau dulu istilahnya dikenalnya dengan outsourcing. Nah, kalau sekarang itu nggak boleh lagi ada kata outsourcing, tapi diganti dengan, pekerja yang berada di bawah naungan perusahaan alih daya. Nah, perusahaan alih daya ini adalah, perusahaan yang berbadan hukum yang dia itu menjadi, perusahaan yang menyalurkan tenaga kerja ataupun untuk, membantu produksi suatu, perusahaan yang, dibutuhkan dan ini masuknya adalah ke PKWT juga. Jadi PKWT ini
sebetulnya jadi 3 bentuk, ada yang PKWT murni, ada yang freelancer, ada yang alih daya. Nah, alih daya ini bisa dibilang bentukannya itu bedanya sama PKWT yang lain. Kalau yang ini tuh langsung berhubung, si pekerja itu langsung berhubungan dengan perusahaannya. Tapi kalau yang ini nggak ada pihak ketiga, kalau yang perusahaan alih daya ini ada pihak ketiga yang menjadi penyalurnya. Dan ini diatur juga dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Dan di sini jelas sekali bahwa yang namanya perusahaan alih daya ini juga telah diatur dengan dan dibedakan menjadi beda banget sama outsourcing, intinya kayak gitu. Nah, sebetulnya karena ground-nya adalah dua, PKWT dan PKWTT, maka kita akan batasi apa sih bedanya PKWT dengan PKWTT. Nah, berdasarkan pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jadi merubah pasal 56 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi yang berbunyi yang pertama, poin yang pertama, ini perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau waktu tidak tertentu. Jadi jelas punya waktu dan tidak punya waktu. Dan itu ininya gitu. Terus yang berikutnya, ada jangka waktu sama selesainya suatu pekerjaan, jadi dilihat dari itunya. Dan kita bisa lihat dari tabel ini. Kalau dari waktunya, PKWT ini jelas kapan kamu akan berhenti. Dan ini kalau di undang-undang yang baru, di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, itu maksimal waktu kontrak itu adalah 5 tahun. Nah, kalau lebih dari 5 tahun itu akan batal demi hukum si kontrak kerjanya, dan itu tidak boleh dilanjutkan. Kecuali jika ada itikat untuk menjadikannya pegawai tetap, atau kalau misalnya harus ada pembaharuan kontrak intinya. Nah, sedangkan ke PKWTT ini tidak, jadi dia tidak punya batasan waktu. Ini ciri khasnya nanti di kontrak kerjanya, kalau ini ada berlaku sampai tanggal berapa, tahun berapa. Kalau ini nggak ada, jadi diangkat sampai dengan selesai. Terus PKWT ini kalau secara hukum atau kita bisa lihat dalam proses PHK, ini sesuai, jadi di sini itu tidak perlu menggunakan lembaga penyelesaian hubungan industrial. Nah, ini di undang-undang yang baru, itu di Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, si PHK ini diatur lebih detail lagi. Jadi dia itu menekankan pada bahwa LPHHI ini di PKWT tidak perlu ikut campur. Tapi kalau misalnya ada kondisi khusus, itu tidak perlu, bisa diperlukan, tapi tidak, sebagian besar itu enggak. Nah, beda lagi dengan PKWTT. Kalau PKWTT ini harus berdasarkan, jadi harus ada LPPHI-nya. Jadi kenapa demikian? Karena ini berhubungan dengan masa bakti seseorang gitu. Jadi kalau misalnya dia sudah mengabdi 15 tahun atau apa dan di PHK secara tidak jelas atau apapun, itu harus melalui LPPHI, karena ini menyangkut tentang karir seseorang yang dimana dia sudah berkarir sangat lama di suatu perusahaan. Terus dari yang berikutnya, dari poin ketiga, perbedaannya itu adalah di pembayaran pesangon. Nah, PKWT ini perusahaan tidak wajib untuk ngasih pesangon, tapi kalau di PKWTT itu wajib ngasih pesangon. Dan di sini kalau di undang-undang yang baru di Omnibus Law, PKWT juga bisa dikasih pesangon tapi dengan perhitungan tertentu. Jadi menggunakan berapa lama jam kerjanya. Dan itu juga pesangon juga harus diatur dalam kontrak kerjanya, apakah ada atau tidak, dan itu sesuai dengan regulasi yang terbaru di perusahaannya. Nah, terus yang berikutnya dari masa percobaan. Kalau masa percobaan ini udah jelas, PKWT nggak ada masa percobaan, tapi kalau PKWTT itu ada, dan itu masa percobaannya diperbolehkan berapa tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan tersebut. Tapi misalnya kalau misalnya instansi negara itu PNS biasanya masa percobaannya itu 1 tahun. Nah, kalau misalnya di perusahaan swasta normalnya itu 3 bulan. Ada juga yang 6 bulan, tapi bergantung dengan kebijakan dari HRD-nya, HR-nya, jadi bergantung ke HR-nya aja gitu. Nah, terus dari perjanjian, kalau PKWT ini wajib tertulis. Sebetulnya dua-duanya wajib tertulis, tapi kalau PKWTT ini selama
ada, jadi tertulis dan bisa juga yang lisan gitu. Tapi kalau misalnya secara aturan supaya legal kontraknya lebih jelas, itu harus ada yang tertulisnya. Nah, yang berikutnya, ini di apa ke Dinas Ketenagakerjaan. Itu baik PKWT atau PKWTT sebetulnya harus dicatatkan. Cuma kalau yang PKWT ini wajib banget dan itu 3 hari setelah terpenandatanganan kontrak si perusahaan wajib memberikan laporan secara daring itu kepada uh, Dinas Ketenagakerjaan. Kalau misalnya nggak bisa secara daring, tidak ada aplikasinya yang kayak gitunya bisa secara offline selama 7 hari. Nah, kalau PKWTT ini sebetulnya tidak wajib. Kenapa Pak? Misalnya PKWTT nggak wajib dilaporin ke Dinas Ketenagakerjaan karena PKWTT sendiri itu perusahaannya itu bisa dibilang bukan rintisan yang kecil. Biasanya yang kecil dan menengah itu PKWTT banyak. Nah, itu perusahaan besar. Tapi kalau PKWT ini udah pasti perusahaan besar. Kenapa? Karena dalam peraturan undang-undang itu yang diperbolehkan untuk merekrut tenaga kontrak itu hanya perusahaan-perusahaan yang sudah dilegitimasi oleh hukum alias atau berbadan hukum dan dia sudah jelas prospek pekerjaannya. Dan di sini PKWT dan PKWT ini penekanannya itu pekerjaannya itu harus selesai dalam waktu tertentu, contohnya musiman, terus proyekan, misalnya bikin gedung ini sampai 4 tahun, nah itu baru PKWT. Tapi kalau bikin gedung misalnya itu pekerjaan yang misalnya produksi biasa kayak jasa analis gitu, jasa analis dibikin PKWT gitu. Harusnya nggak boleh karena dia pekerjaan yang sifatnya rutin, kecuali pekerja analisnya itu dia bekerja pada sektor proyekan atau yang bisa dikenal oleh kita tuh borongan gitu. Jadi ada proyek apa diborong gitu, nah itu bisa kayak gitu. Nah, terus dari susunan kontrak kerjanya pun juga beda banget. Kalau PKWT ini komponen yang harus diperhatikannya tuh ada 9 komponen, itu cukup banyak banget. Nah, 9 komponen ini wajib ada, itu ketentuannya wajib ada, baik itu nama, alamat perusahaan atau jenis usaha atau apapun itu harus ada. Tetapi beda banget dengan PKWTT. Tapi kalau misalnya kamu kalian lihat nanti di kontrak kerjanya, biasanya yang justru lebih tebal itu yang PKWTT. Kenapa demikian? Karena ini memuat banyak hak dan kewajiban. Tapi kalau secara garis besarnya hanya 4 poin sebetulnya yang dibahas dalam PKWTT. Terus mekanisme pengupahan. Nah, pengupahan ini juga diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga sama. Dan ini berada di pasal 81. Jadi pasal 81 ini adalah pasal bab ketenagakerjaan dan diisinya itu adalah poin-poin apa aja nih yang dirubah dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Jadi kalau ada poin yang dirubah ya dirubah, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi patokannya ada dua, ada Undang-Undang Tenaga Kerjaan, tapi acuan utamanya sekarang itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau di Cipta Kerja ternyata tidak ada, berarti adanya di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kalau tidak ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan, berarti ada di peraturan pemerintah yang mengaturnya. Nah, di sini terlihat nih di PP nomor 3 tahun 2021 itu tentang pengupahan, itu khusus pengupahan. Jadi di situ tuh ada struktur upah, terus UMK dan UMR itu diaturnya dari mana, terus dari kebijakan apa. Nah, sebetulnya yang harus diberikan oleh perusahaan ataupun lembaga yang menjadi uh, lembaga perusahaan atau perusahaan itu, jadi ada beberapa komponen yang dikatakan sebagai upah atau salary gitu. Yang pertama upah minimum itu diacu pada UMP dan UMR. Jadi patokannya kalau yang namanya UMP dan UMR itu UMR harus lebih gede daripada UMP. Nah, kalau misalnya UMR-nya nggak ada, UMR-nya nggak ada, berarti ngacunya ke UMP. Contohnya apa wilayah yang nggak punya UMR? Yakni DKI Jakarta. Karena di DKI Jakarta yang digunakan langsung secara menyeluruh ya ini UMP. UMP-nya juga adalah UMP tertinggi di Indonesia. Nah, terus yang berikutnya adalah struktur dan skala upah. Ini ada juga upah yang berdasarkan misalnya itu porsi jabatan, terus beban kerja,
terus kayak tanggung jawab yang di luar, apa intinya tuh pekerjaan-pekerjaan yang butuh keterampilan lain gitu ya di luar pekerjaan yang umumnya dikerjakan gitu. Terus upah kerja lembur ini jelas kalau kalian lembur atau kerja di luar jam tenaga kontraknya, maka itu harus dibayar lemburnya. Upah tidak masuk kerja atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, contohnya apa? Ini cuti dan sakit. Ini tetap harus dapat upah walaupun itu sakit dan cuti. Karena cuti itu hak maksudnya. Bentuk dan cara pembayaran upah ini jelas juga. Jadi upah itu tidak selalu berbentuk uang. Ada juga yang berbentuk makanan. Ada juga yang berbentuk kalau di beberapa perusahaan asing itu ada yang bentuknya itu jadi berubah jadi saham atau misalnya berubah juga jadi produk mereka jadi dikasih gitu kayak gitu. Biasanya uh, ini berkaitan banget sama ketika lembur kan ke lembur itu ada uang makan. Nah uang makannya itu nggak boleh dalam berbentuk uang. Kalau makan ketika lembur itu harus bentuknya makanan gitu. Nah beda lagi kalau misalnya ketika jam kerja biasa itu ada uang makan gitu. Kalau misalnya nggak dikasih makan. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah ini apa aja biasanya hal yang dapat diperhitungkan dengan upah. Contohnya misalnya kamu ikutan project atau lomba gitu yang mewakili perusahaan itu bisa nanti kamu dapat upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Ini biasanya upah-upah yang tidak disebutkan secara eksplisit, tapi biasanya suka ada dan ini tiap profesi itu punya punya upah dasar perhitungannya yang beda-beda gitu kayak gitu. Nah, kalau misalnya secara garis besar di undang-undang di pasal 88 ini di Undang-Undang Cipta Kerja ini dia punya poin tambahan ya. Ini ada 5 poin sampai E. Nah, di poin 88D di ayat 2-nya, jadi UMP yang tadi upah minimum ini berdasarkan variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi, bukan lagi berdasarkan kebutuhan atau maksudnya biaya hidup. Jadi bukan di situ, tapi ke pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Karena biaya hidup itu sudah masuk di inflasi. Nah, apa sih Pak itu inflasi itu? Inflasi itu adalah perubahan harga suatu produk dari tahun ke tahun gitu. Apakah naik? Kalau naik itu namanya inflasi. Kalau turun namanya deflasi. Nah, tapi sebagian besar itu rata-rata inflasi menunjukkan negara maju ataupun pertumbuhan ekonominya naik, inflasinya biasanya tumbuh naik tapi masih terkontrol. Nah, contohnya apa? Misal dulu kita tahu harga mie goreng itu cuma 1.000 tahun 2002. Nah, ketika 2021 sekarang udah harganya hampir 3.000. Nah, itu yang dikatakan dengan inflasi. Kalau deflasi itu misalnya harga tahun 2003 2002 tadi misalnya 1.000 berubah 2001 malah menjadi harganya cuma 500 perak gitu atau 500 rupiah. Nah, itu namanya deflasi. Tapi jarang banget deflasi itu. Karena menunjukkan berarti ada pertumbuhan ekonominya nggak tumbuh gitu. Biasanya pertumbuhan ekonomi itu dilihatnya dari apa? Satu, daya konsumsi masyarakat, terus yang kedua dilihat juga dari pemasukan yang diperoleh oleh masyarakat. Biasanya salary-nya makin gede itu ya itu ngaruh juga gitu. Jadi kalian kalau lihat negara maju itu jangan anggap misalnya wah gajinya gede gitu. Tapi ingat pengeluarannya pun juga gede karena inflasi di negara mereka juga kebilangnya gede. Itu negara-negara maju itu seperti itu. Nah, terus tentang pengupahan juga itu kalau kalian pengen tahu lebih detailnya, kalian bisa searching di PP nomor 36 tahun 2021. Kalau di Omnibus Law-nya atau di Cipta Kerjanya itu di pasal 88 gitu. Nah, ini THR. THR kenapa sih harus dibahas, Pak? Karena THR ini adalah pengupahan yang bisa dibilang itu unik dan tidak semua negara punya THR gitu. Di Indonesia aja karena kita punya tradisi yang namanya mudik. Dan ini tradisi ini, mudik ini bisa dibilang itu adalah prosesi di mana peredaran uang itu dari kota ke desa paling cepat itu adalah melalui THR. Dan di THR ini ada kebiasaan untuk memberikan uang kepada orang lain gitu.
ibaratnya kayak sedekah gitu, dan sedekahnya tidak dalam nominal kecil, biasanya cukup besar gitu, dan ini terkumpul pada di hari keagamaan, dan ini tuh ciri khas di Indonesia gitu. Nah, perayaan hari agama apa aja nih? Bukan Idul Fitri aja ya, bukan Islam aja, tapi semua agama juga itu berhak mendapatkan THR atau tunjangan hari raya. Nah, kalau di Katolik atau Kristen itu biasanya Katolik atau Protestan itu biasanya Natal. Kalau misalnya Hindu itu Nyepi. Jadi THR ini biasanya dibayarkan sesuai dengan wilayah itu, misalnya banyaknya pekerjanya beragama apa gitu. Contoh kalau di Pulau Jawa biasanya THR atau di Indonesia sebagian besar THR itu akan jatuh di Idul Fitri. Tapi kalau di daerah-daerah tertentu, contohnya Bali gitu, itu kan mayoritas Hindu, maka biasanya THR akan muncul di Nyepi. Nah, kalau misalnya pekerja yang minoritas, agama minoritas, bekerja di wilayah mayoritas, maka THR-nya juga akan ikut ke wilayah yang mayoritas. Contoh orang-orang Kristen, ketika dia bekerja di wilayah yang mayoritas Muslim, maka THR-nya akan dibayarkan pada saat Idul Fitri, walaupun seharusnya dibayarkan Natal, enggak, tapi dibayarkannya di Idul Fitri. Dan di sini setiap perusahaan itu wajib sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016, dan ini juga diatur lagi juga dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga, dan di peraturan tentang pengupahan juga ada tentang THR ini. Jadi THR kalau misalnya udah bekerja lebih daripada 12 bulan itu harus setara dengan upah 1 bulan, dan upah ini maksudnya terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap. Kalau misalnya hanya gaji pokok aja, karena gaji pokoknya udah gede, nggak punya tunjangan, ya udah gaji pokok doang. Tapi kalau misalnya dia ada pengiringnya tunjangan juga, ya berarti sama gitu di situ. Nah, 1 bulan. Tapi kalau misalnya dia masih di bawah 1 tahun, nah kalau di bawah 1 tahun itu maka yang dikalikan itu adalah masa kerja dikali upah 1 bulan dibagi 12. 12 ini adalah 1 tahun. Nah, bentuk THR itu dapat diberikan berupa uang rupiah, dapat berupa voucher, paket sembako, parcel yang kayak gitu, itu juga berupa THR. Jadi THR itu misalnya 1 kali gaji, tapi perusahaan bisa aja misalnya gajinya itu 3 juta. Nah, tapi THR-nya misalnya 2,5. Nah, 500 ribunya lagi berupa voucher atau sembako, ini dalam artian untuk memberikan stimulus juga pada perusahaan gitu, baik itu mitra kerjanya atau mitra dagangnya kayak gitu. Karena pada saat Idul Fitri ini tingkat konsumsi masyarakat Indonesia itu naik sangat tajam. Bisa dibilang tuh kebutuhannya tuh bukannya turun, malah naik banget. Dan itu kebutuhannya naik itulah yang dimanfaatkan oleh pelaku industri atau pelaku perusahaan untuk mengoptimalkan pekerjaannya gitu. Dalam artian untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Nah, waktu pemberian THR ini sudah diatur dalam undang-undang, itu paling lambat itu H-7 sebelum hari rayanya. Kalau misalnya lebarannya tanggal 17, maka maksimal itu tanggal 10 udah harus dikasih. Nah, kalau kalau telat gimana? Nah, ini telatnya itu perusahaan dikenakan denda 5% dari, misal kamu THR-nya harusnya dapat 4 juta, nah itu dikalikan 5%, ditambahin. Misalnya 5% dari 4 juta berapa, misalnya tuh, nah itu ditambahin kayak gitu. Nah, THR bagi pekerja yang mengundurkan diri. Nah, ini juga berhak mendapatkan THR, tapi dihitungnya jadi sebelum pemutusan kontrak kerja, sebelum 30 hari. Makanya ada saran ini, Bapak punya saran ke kalian, kalau mau keluar dari pabrik atau dari perusahaan, kalau bisa mending setelah hari raya. Karena ya cukup sayang gitu kalau misalnya keluar gitu, kalau pas mau lebaran malah keluar gitu. Terus untuk pekerja juga yang yang lagi probation atau lagi masa uji coba, kalau saran Bapak, kalau bisa nyari kerja tuh udah beres Idul Fitri aja, karena gini, suka ada kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan di mana
Misalnya tuh kamu lamar kerja tuh 6 bulan sebelum THA, sebelum lebaran gitu. Nah, itu tuh masa percobaan kamu tuh bisa aja dilama-lamain gitu. Nah, pas giliran udah mau deket ke THR, ternyata kamu nggak diterima gitu. Artinya perusahaan terbebas dari harus membayar THR karena probation ini beda ya kedudukannya dengan PKWT biasa gitu. Kan dia statusnya PKWTT dan itu probation itu kadang tidak mendapatkan THR kalau misalnya itu, dan itu beberapa perusahaan tuh kadang seperti itu gitu. Tapi ada juga perusahaan yang baik di mana dia tuh tetap ngasih THR gitu. Walaupun misalnya dia lagi masa uji coba, makanya disarankan ketika ingin mencari kerja bukan di awal tahun tapi setelah beres hari raya, karena biasanya pas hari raya ini banyak orang yang resign juga. Nah, itu biasanya pergantian siklus daur pekerja di negara kita tuh adalah hari raya biasanya yang menjadi titiknya gitu kayak gitu. Nah, ini regulasi jam kerja dan peraturan lembur. Jadi di jam kerja ini itu perusahaan, jadi intinya di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 77 atau yang dalam Undang-Undang Omnibus Law juga tidak banyak dirubah yang itu, jadi tetap sama. Jadi kalau dalam satu hari, kalau kamu kerjanya 6 hari itu 7 jam. Kalau misalnya 5 hari itu 8 jam. Jadi tetap aja totalnya dalam satu minggu itu 40 jam. Jadi kalau kamu kerja di atas 7 jam, maka jam ke-8 atau ke-9 itu sudah dihitung lembur. Nah, termasuk kalau ini dari jam ke-9 atau ke-10 itu udah termasuknya lembur. Makanya kalau di dalam satu minggu lebih dari 40 jam, maka itu harus ada uang lemburnya. Dan dalam peraturan terbaru, lembur itu maksimal 20 jam dalam seminggu. Maksimal, tidak boleh lebih daripada segitu. Nah, bukan 20 jam, tapi 14 jam dalam seminggu. Jadi seharinya itu maksimal itu 3 jam. Kalau lebih dari 3 jam itu nggak bisa. Tapi ada juga yang lemburnya itu atau waktu kerjanya bisa dibilang tuh punya pengecualian. Biasanya ini di sektor pertambangan. Kalau sektor pertambangan itu dia punya pengecualian untuk waktu kerjanya itu. Dan itu disepakati sesuai dengan kontrak kerjanya. Dan di sini pengaturan uang lembur itu juga dihitung berdasarkan upah per jamnya. Jadi misalnya upah per jamnya dalam satu bulan itu berapa dikali jadi 1/173 dikali upah dalam sebulan berapa, itu termasuk gaji pokok dan tunjangan tetap. Nah, dalam satu jam itu ada hitungannya lagi di pasal 31 di PP nomor 35 tahun 2021 itu ada. Oke, hal-hal lain dalam ketenaga kerjaan. Nah, ini yang harus dipahami banget bahwa yang namanya cuti itu adalah hak kalian. Jadi selama satu tahun itu kalian berhak mendapatkan 12 ibaratnya itu kayak 12 hari untuk cuti. Entah itu mau dipakai apapun, untuk cuti rekreasi keluarga atau apa-apa, tapi biasanya cuti ini diberikan sesuai dengan persetujuan dari perusahaan. Kalau misalnya perusahaan sedang posisi genting, itu tidak memberikan cuti ya tidak apa-apa, tapi pokoknya dalam satu tahun itu kalian berhak mendapatkan cuti 12 hari dan ini tidak boleh dipotong gaji. Jadi nggak boleh ada pemotongan gaji di sini. Nah, terus sakit juga sama. Sakit juga ini nggak boleh ada pemotongan gaji karena itu proses dalam artian di luar kendali siapa sih orang yang mau sakit, nggak ada gitu kayak gitu. Nah, ini termasuk sakit yang bisa dibilang tuh berbulan-bulan, itu juga sudah diatur dalam undang-undang, jadi tenang aja, kalian sebagai pekerja sudah dilindungi. Nah, terus yang terakhir itu adalah materi tentang PHK. Nah, PHK ini sebetulnya sangat kompleks sekali karena intinya perusahaan wajib membayar pesangon dan ada uang penghargaan, dan ini semuanya diatur dalam PP nomor 35 tahun 2021. Nah, lebih tepatnya di pasal 36. Nah, dari tadi kan kita banyak banget nih ngacu ke PP terus gitu. Nah, mari kita coba buka PP ini yang perlu cukup diperhatikan itu pasal 31 PP nomor 35. Pasal 31. Nah, ini. Di sini cukup terlihat banget
apa perhitungan upah kerja lembur. Jadi ada berkali-kali lipat gitu dalam upah perlemburan. Misalnya gini, jam pertama sampai jam ke-7 itu dibayar 2 kali lipat upah sejam. Jadi kalau misalnya kalian lembur di ini untuk ini ya di hari-hari di luar hari kerja biasa ya. Kalau di hari kerja biasa itu maksimal lembur itu 3 jam. Tapi kalau misalnya di luar hari biasa atau misalnya kayak hari Sabtu atau Minggu atau itu diatur sesuai itunya saja. Nah, ini kalian harus baca juga di bagian poin ini. Nah, ini tadi kan pengupahan 107/73. Nah, ini tentang PHK. PHK ada di pasal 36. Nah, ini di sini ada juga aturan-aturan kenapa orang itu bisa di PHK, dan ini penting banget kalian untuk baca juga. Jadi Bapak tidak bisa bacakan satu persatu gitu. Karena ini harus dibaca dengan seksama. Oke, pertemuan hari ini sampai di sini. Kita sudahi terlebih dahulu. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.